kita ada Pak Ari Praptono. Latar belakang adalah mantan karyawan plan manager perusahaan foundry machinery dan kemudian memutuskan bergabung di Maret 2014 dan saat ini sudah ada di posisi bergengsi Titanium. Dan selangkah lagi menuju Crown ya Bapak Ibu. Nah di sini Pak Ari juga mendapatkan trip gratis ke Thailand di 2017, ke Korea 2018 dan 2019 dengan kapal pesiar. Nah dan saat ini kita langsung lihat ya Bapak Ibu ya bagaimana prestasi yang diraih di 3i Networks ini. Baik, selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Esther. Oke Pak, sebelum kita masuk ke materi yang akan nanti Pak Ari bahas dari latar belakang tadi, apa yang membuat Pak Ari mau bergabung di 3i Networks banting setir ya dengan sebuah prestasi posisi yang wow dicari-cari orang loh Pak. Kalau bekerja di sana naik posisi tentunya nggak butuh waktu cuman setahun 2 tahun ya, pasti bertahun-tahun. Tapi mau meninggalkan semuanya itu dan memilih 3i Networks ini apa nih Pak? Sebenarnya di awal perjalanan waktu itu saya double job ibaratnya ya. Saya masih bekerja dan saya bergabung di program 3i ini. Jadi tidak semata-mata saya lepas pekerjaan langsung pindah 3i, tidak. Nah, selama 1,5 tahun saya menjalankan bisnis 3i ini, ternyata menemukan titik impas. Saya bilang impas kenapa? Saya bekerja selama 15 tahun ya dengan penghasilan yaitu sama dengan yang saya kerjakan di 3i ini sekitar 1,5 tahun. Nah, setelah sama baru saya berani resign Bu waktu itu. Ya. Karena saya menemukan titik yang luar biasa lagi selain penghasilan, di 3i ini saya memiliki waktu yang luar biasa buat keluarga. Di mana sebelumnya saya hampir tidak pernah ada waktu ya. Saya kadang Sabtu Minggu aja juga masuk gitu ya. Jadi memang saya bekerja lebih dari 40 jam seminggunya ya. Karena ya kondisi peringkat ataupun posisi saya yang harus mengawasi hampir 24 jam. Ya harus standby lah ibaratnya ya. Mau shift 3 itu ada trouble ada apa saya harus segera datang ke kantor waktu itu. Memang penghasilan cukup lumayan. Tapi setelah saya mendapatkan pengganti penghasilan dari 3i, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Selain sisi masalah uang itu, saya memiliki waktu yang lebih hampir 24 jam waktu saya berikan buat keluarga saya sekarang. Dan di mana bersama 3i ini, saya bisa mengerjakan 3i ini kemana saja, bisa ngajak anak, bisa ngajak istri, kita bareng-bareng, misalnya saya lagi keluar kota atau apa, saya bisa ajak anak-anak dan istri sekaligus berwisata, seperti itu Bu. Nah, kita langsung simak ya bagaimana perjalanan Pak Ari di 3i dan sebetulnya hal-hal apa saja yang kita perlu perhatikan nih Pak. Kalau kita bahas dari topik yang akan dibawa ini kira-kira arahnya kemana nih Pak? Jadi begini, ini berdasarkan sedikit pengalaman juga saya dalam menjalankan bisnis 3i ini. Saya menemukan beberapa titik atau beberapa kelemahan daripada mitra-mitra ataupun diri saya sendiri dalam menjalankan bisnis ini. Ya, jadi ada sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan itu yang mungkin mendukung kenapa kita nggak sukses di bisnis ini. Tapi saya merangkum, saya menemukan titik besarnya ada 5 poin. 5 poin kesalahan utama kita, kesalahan fatal kita, kenapa nggak kita cepat-cepat sukses di bisnis ini. Seperti itu. Halo, apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu, leader-leader semua yang luar biasa. Saya yakin dalam kondisi hari ini, walaupun mungkin di tempat Bapak Ibu terjadi hujan, ya begitu juga di Magelang nih. Kayaknya mau sebentar lagi hujan, udah mendung, ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan suasana, hangat, tetap komitmen, ya. Mari bersama-sama kita tetap fokus, komitmen bangun bisnis ini karena dia bisnis kita yang luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Praptono. Saya kebetulan lahir, sekolah, besar, tumbuh di kota Magelang. Ya, mungkin kalau yang belum tahu Magelang,
berada lokasinya di Jawa Tengah. Ya, saya dengan Candi Borobudur hanya sekitar 7 km rumah saya. Ya, mungkin kalau teman-teman kepingin bermain apa segala macam, silakan. Oke, jadi saya sedikit sebelum saya memasuki ke materi yang akan saya berikan, saya sedikit cerita di awal. Saya bergabung tahun 2014. Ya, kebetulan waktu itu saya dipresentasi oleh teman saya, dan saya bergabung memang di awal adalah karena enggak enak hati, ya, bukan karena saya enggak enak hati, karena dia terlalu bersemangat, ya, dia sudah teman dekat dengan saya, dia menawarkan bisnis ini, akhirnya mau nggak mau saya mencoba bergabung, ya, dan dalam bergabung bukan semerta-merta saya langsung posisinya nyaman, penghasilannya besar, tidak. Saya butuh proses beberapa saat, ya, tapi proses ini kita harus nikmatin, dan kebetulan proses ini juga luar biasa sekali. Saya baru 8 bulan kemudian setelah bergabung baru bisa menciptakan closing, ya. Jadi bagi teman-teman yang hari ini sudah bergabung lebih dari 1 bulan, 2 bulan, tapi belum menciptakan mitra, belum berhasil closing, jangan risau, jangan galau, pasti akan menemukan titik yang luar biasa. Ya, jadi di awal 2014, 8 bulan kemudian saya baru closing, dan kebetulan 1 tahun berjalan, saya baru mencapai posisi leader, lalu bronze, dan 1,5 tahun saya mencapai posisi silver. Di posisi silver tadi, saya sudah punya penghasilan yang sama besarnya dengan yang saya kerjakan di perusahaan. Makanya waktu itu saya resign di posisi silver, lalu saya sekeluarga pulang ke Magelang, ya. Jadi dulu saya menjalankan program ini masih di rantau, saya di Jakarta, lalu setelah itu saya pulang ke Magelang, kembali saya fokus di bisnis ini. 3 bulan kemudian, 6 bulan ya, 6 bulan kemudian setelah silver, atau 3 bulan setelah saya pulang dari ke Magelang, saya mencapai posisi Gold Agency, ya, dan dengan penghasilan yang terus meningkat, dan akhirnya perjalanan selama 3 tahun lebih, ya, 3 tahun kurang lebih saya bisa mencapai posisi Titanium Agency. Dan hari ini masih berjuang selangkah lagi mencapai crown. Mohon dukungan, mohon doa, dan mari kita berjuang bersama-sama. Ini bisnis luar biasa, dan selama perjalanan di Tria ini dari tahun 2014 sampai hari ini saya sudah menciptakan penghasilan yang lebih dari 3,7 miliar, ya, dari program Tria ini. Nah, oke, saya merangkum beberapa kesalahan yang saya lakukan ataupun yang saya temukan juga dari beberapa mitra. Mungkin bisa kita simak bareng-bareng, ya. Jadi mari kita belajar. Ada 5 kesalahan, ya, yang saya rangkum di sini, ya, 5 kesalahan. Ya. Mungkin apakah bisa dilihat slide share-nya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya rangkum di sini ada 5 kesalahan terbesar yang biasa kita lakukan, yang mungkin sadar ataupun nggak sadar kita lakukan dalam menjalankan bisnis 3i Network ini, ya. Yang pertama ini, ya, teman-teman pada saat bergabung di bisnis 3i ini mungkin dari leadernya, dari Zoom juga, dari yang lain atau training-training yang lain selalu diajarkan 5 langkah sukses, ya. Bagaimana teman-teman, hal pertama dalam 5 langkah sukses itu yaitu membuat impian dan menciptakan sikap kita atau merubah sikap kita menjadi lebih baik, ya. Jadi di awal sudah diajarkan, ya, bagaimana kita harus membuat impian. Bagaimana impian itu kita visualisasikan. Setelah itu kita buat setting goal kita dalam bisnis itu bagaimana. Tetapi hal ini kadang dianggap hal yang sepele, ya. Hal ini hal yang dianggap, wah, ngapain saya bikin seperti itu, kayaknya nggak nyaman, malu, dan lain-lain. Kayaknya bukan saya banget untuk bikin itu, tapi ini adalah sebuah hal yang pokok. Jadi di awal teman-teman setelah bergabung, kebanyakan dari teman-teman itu tidak memiliki impian, tidak memiliki target yang jelas, tidak memiliki setting goal dalam bisnis 3i ini, ya. Jadi
teman-teman hanya ibaratnya setelah gabung itu, kalau orang Jawa bilang waton gabung, waton melaku, waton melu, ya. Tapi saya mencoba untuk menjalankan bisnis ini asal. Saking semangatnya diceritain, saking semangatnya, yang penting jalan. Nggak memikirkan saya, wah impiannya apa, target saya, nggak dipikirkan. Lah, inilah adalah salah satu kesalahan. Kenapa? Karena teman-teman begini, di awal menjalankan bisnis ini, di saat awal, jika kita tidak memiliki target, tidak memiliki impian, kita seolah-olah tidak memiliki arah. Jadi, kalau orang bilang hantem kromo, asal melaku, asal jalan, ya tidak punya tujuan. Nah, kita sudah punya kendaraan yang jelas, di mana kendaraan ini sudah ditentukan, kita akan berhenti di titik mana, kita akan berhenti di stasiun mana, ya. Misalnya ini kereta, ya. Stasiun pertama kita adalah tim agensi, ya. Stasiun kedua kita adalah leader agensi, ya. Seterusnya sampai stasiun terakhir kita adalah ground agensi. Kita sudah ditentukan, ya, kita sudah punya stasiun-stasiun tujuan kita. Tetapi teman-teman asal naik kereta aja, di dalam kereta tidak tahu saya mau berhenti di mana, saya mau ke arah kemana, padahal stasiun yang dituju sudah jelas. Pertama adalah tim agensi, ya. Jadi teman-teman asal ikut, asal bergabung, ya, nggak jelas mau kemana dalam menjalankan bisnis ini. Nah, coba teman-teman, ayo kita ulang kembali, ya. Bagian teman-teman yang belum memiliki impian, belum memiliki target, ayo coba misalnya kita buat hari ini, oke, saya di bisnis Tria ini bergabung, saya punya target 3 bulan dari hari ini saya harus gratis. Misalnya saya harus punya penghasilan, di mana penghasilan itu bisa menutup premi saya gratis, ya. Yang kedua, mungkin 6 bulan kemudian saya sudah harus punya posisi tim agensi, ya. 1 tahun Bron misalnya gitu, atau 1,5 tahun Bron, ya. Setelah itu, setelah Bron, saya harus nambah lagi premi. Target saya premi saya, atau saya tambah investasi atau tambah polis. Tujuannya yang pertama ini untuk umroh, ini untuk wisata rohani, yang ini saya punya polis kedua nanti untuk beli rumah, untuk beli mobil, ya. Banyak sekali teman-teman yang sekarang mundur, ya, tidak fokus di bisnis 3i karena kesalahan utama di bisnis ini. Kita kadang bisnis ini kan bisnis menabung. Kita menabung proteksi, kita ngajak orang menyisihkan. Tapi banyak leader-leader kita yang hari ini terjebak dengan banyak hutang. Ya, dia membeli sesuatu di awal baru punya bonus 10 juta, hutangnya udah 20 juta. Baru bonusnya 20 juta sudah punya utang 100 juta, 200 juta dan lain-lain. Ya, kita punya bisnis menabung, ngajakin orang untuk berhemat, untuk menyisihkan dan memikirkan masa depan. Ya, mulailah kita misalnya kita berpikir, oh saya punya impian umroh, saya punya impian mobil. Misalnya kita dari sisi tabungan saja yang kita pikirkan, ya, impian kita dari situ. Itu misalnya loh ya, teman-teman ya. Jadi ayo ulangin yang belum punya impian, mulailah buat impian, buat target. Saya 1 tahun mau ke stasiun mana? 1 tahun dari sekarang harus sampai stasiun Bron. Ya, stasiun Bron harus sampai misalnya gitu. Lalu visualisasikan, ya, di mana-mana tempel impian saya, ingat di handphone, di catatan buku, ya, atau di mana saja selalu diingat. Kalau perlu kita punya catatan atau visualisasikan di kamar, ya. Kita punya, misalnya saya punya impian mobil, tempel aja gambar mobil di situ. Ya, jadi setiap buka mata saya selalu melihat mobil itu. Ya, jadi saya terpacu untuk bergerak. Nah, hal yang lainnya adalah target-target nih ya, target stasiun A, stasiun Pak, klik audio lagi Pak, ketutup Pak. Sorry. Halo, sudah dengar ya? Udah. Oke. Pak, kok nggak di itu slideshow Pak? Ini slideshow udahan Pak? Belum di Zoom belum loh. Ya begitu? Ya. Saya ulang lagi atau gimana? Hah? Oh, ya coba ulang dulu Pak.
Enggak ke slideshow dia. Oke. Di sini sudah munculnya slideshow tuh, Pak. Ah, ya, sudah. Sudah? Ya. Oke. Oke, jadi kesalahan pertama teman-teman tidak memiliki impian yang jelas, tidak memiliki target karir yang jelas dalam bisnis Tria ini. Ya. Yang kedua, banyak sekali di antara kita menganggap bahwa bisnis Tria ini atau bisnis network sejenisnya itu adalah bisnis tanpa kerja keras, tanpa kerja cerdas. Ya, jadi menganggap bisnis ini, ada yang berpikir saya bergabung hari ini, bulan depan jadi miliarder. Mungkin karena omongan dari upline saat dia rekrut, mungkin dari teman-teman juga kalau saat kita presentasi atau apa, udah gabung aja, ya nanti saya bantu, ya 1-2 bulan dari sekarang kamu pasti punya penghasilan, pasti kaya dan lain-lain, ya. Jadi banyak karena omongan upline saat presentasi dan lain-lain yang menganggap bisnis ini tanpa kerja keras, akhirnya berada di otak kita bahwa bisnis network adalah bisnis yang asal gabung, ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, banyak sekali orang yang berpikir wah bulan ini gabung, bulan depan jadi miliarder, ya. Bukan seperti itu, ya. Kita punya proses, ya. Jadi bisnis network akan menjadi besar karena omset. Perlu diketahui karena omset. Seperti di Tria ini kita punya 3 jalur, ya, 3 grup, dan kita perhitungannya omset kita setiap jalur itu dihitung, ya. Jadi 3 grup ini punya omset berapa saja. Jadi seperti kita kepengen ke stasiun tim agensi yang pertama, ya, kita harus punya masing-masing grup itu omset 2,45 juta. Ya, untuk leader agensi kita memiliki omset 4,9 juta, ya, dan untuk menjadi bron kita masing-masing grup memiliki omset 15 juta. Perlu diketahui cara mendapatkan omset itu bagaimana. Kita harus bekerja keras. Bekerja kerasnya bagaimana? Kita harus presentasi, kita harus follow up, ya, kita harus bercerita kepada setiap orang, kita memberikan cerita, memberikan contoh manfaat dari baiknya program Tria ini. Ya, itulah, ya, bukan sekedar gabung bulan depan langsung jadi miliarder. Bulan depan saya langsung punya bonus sekian. Bukan seperti itu, ya. Anggapan seperti itu banyak sekali terjadi pada beberapa mitra saya, ya, waktu itu menganggap bahwa setelah bergabung taunya upline yang jalankan bisnis, tiba-tiba 1 tahun kemudian ada yang nanya ke saya, Pak, saya kok belum terima bonus, saya kok nggak dapat bonus. Ya, dia ngerjain aja tidak, tapi berharap mendapatkan bonus. Ya, nah, saya bilang di bisnis network apapun itu butuh yang namanya kerja keras. Kerja keras harus membangun aset produktif, ya, harus membangun tim di dalam jaringannya, ya. Seperti kita dimulai dari bikin daftar namanya, ya, buat janji, presentasi, ya. Yang utama adalah kerja keras kita adalah sponsor. Kita harus bisa mereferensikan orang, ya. Yang kedua adalah kita harus bisa menduplikasikan, ya. Banyak sekali yang terjadi duplikasi salah hari ini, ya. Duplikasi itu yang ibaratnya kita sebagai jembatan saja, kita memberikan contoh nih loh, orang ini melakukan ini, upline kita melakukan ini, dia memberitakan kepada downline kita. Tapi yang sebenarnya diduplikasi adalah apa yang harus kita lakukan yang kita informasikan ke bawah. Jadi ajarkan kepada mitra-mitra kita itu apa yang kita lakukan, bukan yang upline atau yang orang lain lakukan yang kita ajarkan kepada mitra kita. Tapi ajarkan apa yang kita lakukan kepada tim kita. Itulah duplikasinya. Jadi yang pertama tadi sudah, yang kedua kita menganggap bisnis network ini tanpa kerja keras, dan yang ketiga kita tidak mempunyai mentor yang patut ditiru. Nah, hari ini banyak sekali keluh kesah ke saya, begitu pula dari mitra saya ataupun orang lain. Pak, upline saya, sponsor saya pindah ke bisnis lain. Pak, upline saya sudah tidak ada di 3i.
Pak, saya kepengen ini, saya harus belajar di mana. Ya, perusahaan sudah menciptakan sistem 3ILC ini untuk umum. Jadi siapa saja boleh belajar di sini dalam mengembangkan bisnis 3I. Ya, jadi banyak sekali leader kali ini yang berpindah bisnis, mungkin itu adalah karakter mereka. Ya, mereka memang pemain pindah jaringan. Ya, jadi kita harus punya sikap yang baik dulu. Ya, jadi ada seseorang, misalnya ini contoh aja, seorang leader yang tadinya bermain bisnis network A, ya, tiba-tiba pindah ke bisnis network B, ya, dengan mengajak mitra-mitranya yang lama, ya. Terus tanpa beberapa saat dia pindah lagi ke network C. Nah, sebenarnya di dalam bisnis network ini adalah bisnis duplikasi. Jadi apa yang kita lakukan yang akan dicontoh oleh mitra-mitra kita. Kalau kita melakukan, kita pindah bisnis A, pindah bisnis B, pindah bisnis C, apa yang akan terjadi dengan mitra-mitra kita? Sama, mereka di bawah juga akan berpindah-pindah bisnis. Sama, seperti itu. Dan apa yang terjadi? Nah, misalnya ada pemain si A ini berpindah dari bisnis A ke B, ya, terus diikutin oleh mitra-mitranya yang lama, ya, mitra-mitranya yang lama saat pindah ke bisnis lain, dia mengeluarkan biaya lagi, membeli produk ataupun gabung, beli apa yang lain gitu kan. Otomatis yang kaya siapa? Yang kaya adalah upline-nya yang pindah-pindah tadi. Kita yang ngikutin upline yang pindah-pindah, apa yang terjadi? Kita hanya begitu-begitu saja. Karena apa? Di dunia network, di bisnis apapun bisnis network, hukumnya sama. Tidak ada yang namanya bisnis network tanpa kerja keras. Semuanya sama. Harus menciptakan proses kerja keras, kerja cerdas. Ya, semuanya diawali dari nol. Ya, teman-teman harus pahamin di situ ya. Tidak ada partner atau mentor yang patut ditiru. Ya, ini ada beberapa contoh leader-leader kita ya yang luar biasa. Ada Pak Kwanchen, ada Pak Sarno ya yang bisa kita contoh. Ya, ada di setiap hari Senin mereka para ground memberikan pembelajaran kepada kita ya bagaimana tentang leadership, training, caranya dan lain-lain kepada kita semuanya. Ya. Yang keempat, kesalahan kita dalam menjalankan bisnis tria ini yaitu kita terjebak dalam manajemen trap. Apa itu manajemen trap? Ya, ada dua. Ya, ada dua dalam manajemen trap ini. Kita memanjakan mitra yang berlebihan. Kenapa ini bisa terjadi? Kebanyakan hal ini karena gini. Di saat kita menjalankan bisnis tria ini, mungkin seperti saya di awal tadi. Saya tidak semerta-merta setelah gabung dapat mitra. Saya butuh proses 8 bulan kemudian baru dapat mitra. Ya. Karena susahnya dapat mitra ini dan merasa sulitnya dapat mitra ini, setelah saya mendapatkan satu aja walaupun dalam tempo lama, saya memanjakannya. Ya, apapun yang diminta oleh mitra saya tadi, saya kasih support. Ya, saya kasih dana, saya kebantu ID di sini, ya, saya dan lain-lain. Ya, saya manjakan karena saya merasa, wah, saya susah sekali dapat mitra, giliran saya dapat, saya manjakan dia. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya dengan memanjakan mitra kita membunuh mitra tersebut, ya, untuk tidak mandiri. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Setelah kita support, kita manjakan dan lain-lain, ya, lama kelamaan mitra tadi bukan semakin bertumbuh, bukan semakin berkembang, bukan semakin mandiri, justru dia mitra kita tersebut akan semakin bergantung pada kita. Jadi apa yang terjadi? Kemana-mana kita semakin capek. Ya, apa-apa prospek kita, ya, dia ngumpulin orang, kita prospek masih gini, kita bantu posting, kita bantu yang lain, dan begitu juga apa yang terjadi, mitra di bawahnya juga melakukan hal yang sama. Nah, inilah jebakan. Ya, inilah jebakan. Jadi perlu diketahui teman-teman, setelah mendapatkan mitra, walaupun itu dirasa mendapatkan mitra memang sulit, jangan manjakan mereka. Ya, didik mereka dengan baik, arahkan mereka ke dalam support sistem pembelajaran yang baik seperti 3ILC ini. Ya, ajak mereka untuk bersama-sama belajar. Ya, jadi jangan manjakan mitra kita, jangan menganak emaskan. Ya, kita sebagai upline di sini tugas kita adalah
mendidik mereka, membina mereka dalam bentuk training, bukan support yang lain. Ya, jadi manajemen yang trap yang kedua yang perlu diketahui, selain kita memanjakan mitra kita, dan perlu diketahui mitra kita adalah partner. Dan mitra kita bukan anak buah yang semerta-merta kemana saja kita, misalnya nih, kita mau ngapain aja, bikin acara misalnya kita seolah-olah jadi kayak bos. Bukan. Ya, jadi mitra kita itu adalah partner, bukan orang suruhan kita, bukan anak buah kita yang suka disuruh-suruh. Ya, mereka bergabung di bisnis ini dengan kita itu, walaupun mereka downline kita, mereka adalah sama dengan kita. Hak mereka sama. Ya, jadi mereka bukan anak buah kita yang semerta-merta harus kita suruh, yang pertama kita manjakan, yang ini yang kedua kita suruh-suruh. Terus seolah-olah mitra kita ini akan menjadi anak buah kita selamanya. Tidak. Mitra kita adalah partner dan dia bergabung di bisnis kita adalah dengan sukarela. Dia mau pindah ke jaringan siapa, mau pindah ke bisnis yang lain, mereka punya hak. Ya. Nah, bagaimana menjaga mitra kita tetap komitmen dengan kita? Kita harus punya sikap yang baik kepada mereka. Ya, mereka akan punya rasa nggak enak hati mau meninggalkan. Mereka punya rasa tanggung jawab secara personal, secara pribadi. Ya, jadi jangan sampai teman-teman terjebak yang namanya manajemen trap ini ya. Jangan memanjakan mitra, dan kedua, jangan menganggap mitra adalah anak buah, tetapi mereka adalah partner bisnis kita. Ya, yang terakhir ya, 5 kesalahan ini sebenarnya masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saya secara pribadi ataupun tim-tim dalam menjalankan bisnis Tria ini. Cuma yang terbesar saya merangkum ada 5 ini. Yang terakhir adalah tidak mau belajar dan tidak komitmen. Nah, jadi sebelum melangkah, ya banyak sekali teman-teman setelah bergabung menganggap biasa bisnis network ini langkahnya memang hampir semuanya sama, tapi menganggap mudah. Jadi justru mereka asal menjalankan bisnis, ya. Jadi asal saja setelah gabung prospek ke sana prospek ini tanpa dibekali oleh ilmu, ya. Jadi bagi teman-teman saya ajak semuanya ya yang sudah menjalankan Tria, ayo temukan teknik lah atau formula ya, formula dalam menjalankan bisnis Tria ini dengan baik ya. Kalau bagi saya formula yang saya selalu ajarkan, yang pertama, sebelum melangkah prospek, sebelum melangkah menawarkan Tria ini kepada orang lain, teman-teman harus memahami yang namanya 3 pilar utama. Ya, teman-teman harus paham tentang profil. Ya, profil perusahaan ini. Berdiri tahun berapa, ya. Kantor cabangnya, aset perusahaannya, prestasinya, legalitasnya dan lain-lain. Prestasinya, ya. Jadi teman-teman harus paham itu. Karena apa? Banyak sekali pertanyaan di luaran sana yang mengarah ke situ dan teman-teman sudah bisa menjawab. Coba bayangkan teman-teman prospek asal gini blabibu ya, tapi teman-teman tidak memahami 3 pilar ini. Apa yang terjadi kalau ada pertanyaan? Pasti jawabnya ngawur, pasti jawabnya asal-asalan, justru menyimpang dari yang sudah ada. Ya, pahami yang kedua tentang produk juga, seperti apa produk yang kita tawarkan. Ya, produk unit link ini seperti apa, karakternya seperti apa, keuntungannya di sisi mana, manfaatnya seperti apa, di awal seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, berikanlah contoh-contohnya juga. Yang berikutnya adalah pahami tentang marketing plan-nya. Sistem bisnis ini bagaimana? Merugikan nasabahnya enggak, merugikan orang bawah tidak, ya. Siapa yang diuntungkan, perusahaan diuntungkan tidak, net leader-leadernya atau kita ini diuntungkan tidak, terus downline kita sebagai nasabah diuntungkan atau tidak, ya. Kita harus pahamin di situ. Dari mana bonusnya, dari mana uang bonusnya,
Ya, berapa besarnya itu harus kita pahami. Jadi teman-teman sebelum melangkah menawarkan, teman-teman harus paham apa yang akan ditawarkan. Minimal belajar tentang 3 pilar ini. Lalu setelah itu baru kita melakukan, mulailah dengan pertemuan home meeting, ya, dengan BOP atau ngikutin training-training. Lah, itulah 5 kesalahan ya yang biasa dilakukan oleh kita semua. Mudah-mudahan teman-teman, leader-leader semuanya bisa memahaminya dan kita bisa menjauhkan dari kesalahan tadi agar dalam menjalankan bisnis Tria ini kita bisa menjadi yang luar biasa. Oke, dari saya terima kasih telah menyimak. Salam sukses buat leader-leader semua, salam sukses buat teman-teman semuanya ya. Saya kembalikan kepada Bu Esther. Monggo Bu. Ya, mari. Terima kasih Pak Ari untuk materinya sangat luar biasa ya. 5 kesalahan yang tanpa kita sadari itu yang kita lakukan. Nah, Betul. jadi kalau ini ya Pak Ari ya, kalau kita pikir-pikir nih, biasanya mitra kalau udah baru join mitra baru nih ya, gaspol gitu ya. Betul. Itu artinya kita bergabung dengan sebuah tujuan ingin berhasil, terus gaspol ini gaspolnya kemana gitu ya? Ya itu, ngegasnya kemana ini? Apanya yang digas? Gitu. Iya, arahnya kemana ya kita perlu banget, apalagi ini kita sudah menjelang akhir tahun, tentunya kita mulai evaluasi kembali. Betul. Dalam tahun ini kita sudah sampai di stasiun mana? Kalau kita cuman ibaratnya nggak ada satupun stasiun yang dicapai, Pak Ari, kira-kira bagaimana ini? Betul. Jadi kita harus punya target kan Bu. Hari ini kita mulai aja. Ya, mungkin teman-teman yang belum target mulai aja. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dari sekarang saya berhenti di stasiun mana lah. Ya, seperti itu. Ya, mungkin lebih kita breakdown sedikit ya, lebih sederhananya ya Pak Ari ya. Ibaratnya ya Pak Ari kan di Jogja, saya di Jakarta. Tujuan saya adalah ke Jogja. 6 bulan kok nggak nyampe-nyampe nih Pak perjalanan ke Jogja. Gitu. Betul. Karena Ibu salah arahnya mungkin ke Sumatera, bukan ke Jogja. Nah itu dia, saya kemana dulu. Jadi dalam hal ini menjalankan bisnis pun sama penting banget punya target loh. Betul. Kalau kita punya target, Pak Ari, kalau misalnya kita udah punya target, oke, saya tujuannya ke Jogja. Tapi mungkin kita perlu apa lagi nih Pak yang perlu kita pertimbangkan, karena dalam membuat target itu kadang-kadang juga, ini saya juga sedang mengevaluasi tim saya, kadang-kadang mereka bingung Bu, saya bikin target itu seperti apa. Nah, sederhananya bagaimana Pak Ari untuk supaya teman-teman yang ada bisa memahami cara membuat target dan membuat target yang mungkin sederhana itu seperti apa Pak? Oke, jadi konsep di bisnis Tria ini kan adalah sponsoring 3, ya. Jadi kita menjalankan 3 grup. Kalau saya selalu mengajarkan ke mitra, dimulailah dari langkah kecil. Langkah kecilnya bagaimana sih? Setelah bergabung, tugas teman-teman bukan langsung prospek, bukan langsung semangat dan lain-lain, tapi semangat belajar dulu. Belajar dulu tadi 3 pilar sama langkah. Ya, leadership-nya bagaimana, maksudnya langkah suksesnya bagaimana. Kalau saya selalu mengajarkan di awal, setelah belajar 3 pilar, teman-teman harus belajar dulu 5 langkah sukses. Setelah 5 langkah sukses ini yang akan jadi pekerjaan kita setiap hari. Jadi di bisnis ini tadi banyak sekali yang bilang, wah bisnis network itu gabung langsung jadi miliarder. Tidak, ya. Bisnis miliarder adalah butuh yang namanya kerja keras. Nah, kerja keras yang harus dilakukan apa sih? Setiap hari harus melakukan 5 langkah sukses tadi. Saya selalu ajarkan gitu. Ya, jadi setelah menjalankan 5 langkah sukses ini, di langkah awal adalah targetnya adalah kita bisa sponsor 3 orang di bulan pertama. Nah, 3 orang aja dimulai dari 3 orang. Nah, dengan 3 orang sponsor bulan pertama, bulan kedua adalah sudah bermain kerja cerdas, yaitu duplikasi. Duplikasi yang harus dilakukan adalah apa sih? 3 orang yang kita rekrut tadi, mungkin ada yang mau menjalankan bisnis, mungkin ada yang jadi nasabah saja. Ya, kalau yang mau menjalankan bisnis,
targetkan mereka adalah ajak 3 orang juga. Jadi terjadilah duplikasi. Kalau saya punya target bulan pertama gabung belajar, bulan kedua bisa ajak 3, bulan ketiga itu 3 orangnya tadi bisa ajak 3. Artinya apa? Kita sudah punya tim 9 orang, Bu. Ya. Jadi 3 ajakan kita, 9 orang ajakan dari 3 orang mitra kita. Ya. Nah, dengan konsep ajak 3 orang terus duplikasi tadi, kita sudah punya bonus 500.000. Artinya apa sih? Saya punya target 3 bulan adalah gratis. Jadi saya kalau mitra di awal, setelah bergabung, saya selalu ajarkan 3 bulan sekarang targetnya adalah gratis. Jadi tentukan mereka di awal, bukan 3 bulan kron ya Bu ya. Nggak semudah itu ya kan. Jadi 3 bulan pertama ajarkan ke mitra itu selalu 3 bulan adalah gratis. Baru langkah berikutnya adalah bagaimana sih yang sudah bergabung di bulan ke-3 tadi, 9 orang tadi juga menciptakan gratis. Kalau mereka gratis, 9 orang tadi gratis, otomatis kita sudah jadi tim agensi di bulan ke-6. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah kasih gambaran bulan ke-3 gratis, bulan ke-6 itu nanti akan jadi apa? Tim agensi, bulan ke-9 itu jadi leader agensi, dan bulan ke 1 tahun atau ke bulan ke-12 itu jadi bron. Jadi saya selalu mengajarkan mungkin di awal bagi mitra baru itu adalah targetnya bron 1 tahun Ibu. Tapi setelah itu posisi silver sampai crown mereka saya suruh membuat target sendiri. Jadi saya selalu cuma kunci setiap target pribadi mitra itu sampai di bron. Seperti itu. Jadi 1 tahun sekarang targetnya setelah gabung bron, 1 tahun bron, 1 tahun bron gitu. Seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau ada mitra yang bingung arahkan ke situ aja. Itu kan hal yang termudah. Dimulai dari ajak 3 duplikasi. Ya, baik. Dan ini pelajaran-pelajaran dasar banget ya. Jadi mungkin Betul. ada Bapak Ibu yang baru bergabung, upline-nya yang mengajaknya ini nggak aktif, berarti kita perlu dong untuk punya komunitas bisnis, sehingga dalam komunitas itu akan membantu kita langkah suksesnya seperti apa. Tadi di poin yang ke-3 atau ke-4 yaitu Ya. ada Pak Ari bilang perlu punya mentor bisnis. Nah ini Betul. jadi mentor bisnis itu mungkin ibarat seperti GPS-nya kita ya, kalau mau ke Betul. Jogja nih, saya supaya gampang nih kalau ke Jogja bawa kendaraan pribadi mungkin itu bisa 8 jam ya, 8-10 jam ya Pak ya. Kalau Betul. naik travel ya kurang lebih ya nggak sampai muter ke Jogja. Kalau dari Jakarta ke Jogja jarak tempuhnya 6 bulan itu kebangetan gitu. Jalan kaki itu. Iya, kita perlu ya, makanya kita perlu step-step dalam menjalankan bisnis itu supaya kitanya nggak ambigu ya, nggak membingungkan ya. Tentunya step-stepnya itu kita mulai temukan. Yang pertama ya mulai dengan belajar dulu apa nih langkah suksesnya, tentukan target mau kemana, apa yang mau dicapai, kemudian punya mentor itu penting banget. Nah, Betul. Pak Ari, kebanyakan ada yang bilang gini, alah malas kalau yang namanya ikut bisnis. Kebanyakan awal-awal mereka suka mitra-mitra baru mau di mentoring Pak, tapi lama-lama udahlah, nggak usah, saya juga udah bisa kok. Nah, itu kalau menghadapi mitra-mitra mereka itu kira-kira delay atau lebih cepat atau bagaimana nih menurut pengalaman dari Pak Ari sendiri? Kalau saya ada beberapa mitra yang seperti itu, biasanya dia akan berhenti, ya, terus pindah ke bisnis lain, ya. Kebanyakan seperti itu. Orang yang tidak mau belajar, yang susah jadi apa? Pembelajar ya, ibaratnya dia nggak mau belajar sama. Kan banyak sekali gini Bu. Nah, kita kan di Indonesia ini banyak sekali bisnis network ya. Mungkin di network yang lain, dia mungkin di posisi puncak, mungkin kronnya di sana. Tapi di saat dia bergabung di 3i, dia bukan apa-apa. Ya, dia tetap harus yang namanya bisnis network harus paham. Dia harus mengulang dari awal. Dia harus mulai belajar. Ya, dia harus belajar bisnis 3i ini. Sama halnya ya, kita juga di mana saja ya, untuk memulai bisnis apapun kita harus belajar dari nol dulu, dan kita harus mau menerima pembelajaran ini.
Kalau kita di awal sudah menolak, kayak gitu saya malas belajar, saya jamin orang-orang seperti itu besok juga udah ngilang lagi, Bu. Nggak betah di bisnis ini. Betul, Kebanyakan betul. seperti itu. Jadi Ya, harus mau belajar lah. Memang kita harus paksakan. Kalau orang-orang yang nggak mau belajar, daripada kita capek memaksakan dia, saya diemin, ntar lagi juga dia hilang kok gitu. Mending saya cari orang baru. ya, betul. Ya, intinya Bapak Ibu, kita dalam menjalankan bisnis ini juga perlu ya kerjasama dengan upline, leader, mentor, dan juga ya tentunya komunikasi ya kooperatif itu harus terjadi kerjasama ya. Kalau misalkan cuma satu arah doang ya percuma ya, artinya ya bisnisnya nggak maksimal untuk berjalan. Nah, tentunya ini juga menjadi PR kita semua bahwa bisnisnya simple, tapi kalau kita polanya memulainya udah salah, berarti yang inilah 5 kesalahan yang pasti kalau satu salah, kira-kira semuanya salah nggak nih Pak? Ya, kita bisa dibenerin lah ya. Jadi jangan pernah menyerah ya. Jangan ibaratnya, aduh saya udah gabung di 3A udah 1 tahun, 2 tahun, tapi belum mencapai posisi apapun. Banyak yang seperti itu. Tapi ayo kita anggap hari ini kita mulai dari nol. Apalagi kondisi pandemi ini kita hampir libur 2 tahun ya. Hampir libur 2 tahun. Secara yang bekerja secara offline loh ya. Nah, ayo tetap semangat, kita ngulang ya. Kita benahin. Jangan sampai menyerah ibaratnya, wah saya sudah terlanjur salah, saya tinggal aja, jangan. Ya, ayo kita benahin karena bisnis network ini kita bisa perbaiki. Dan perlu diketahui tidak perlu menciptakan yang namanya rule sendiri atau jalan sendiri. Seperti tadi orang yang nggak mau belajar, orang apa itu kan merasa saya punya jalan sendiri kok. Nggak perlu menciptakan jalan sendiri. Ayo di sini yang sudah sukses kayak Pak Kwancen, Pak Sarno, Pak Afrial, ya, Pak Remon, Pak Arya Setiaki, Pak Arya Wirajaya. Sudah banyak sekali contoh orang sukses, kita tinggal contoh aja jalan mereka. Ya, tidak perlu menciptakan jalan baru. Tinggal ngikutin rel mereka. Ya. Kita buntutin aja ceritanya gitu ya. Nggak usah bikin rule sendiri. Ya nggak usah menciptakan lagi ya. Betul. Pokoknya nggak perlu kreatif lah di sini, kita ikutin aja ya. Nanti kalau sudah mulai jago ya kita mau kreatif ya. Kreatif dalam tanda kutip masih tetap mengikuti sistem ya. Betul. Dan baik Pak Ari, sharingnya sangat luar biasa, hal-hal dasar yang penting banget ya. Ini sangat membekali kita untuk memperhatikan ya. Jangan sampai kita ya bertahun-tahun begini aja ya. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut, tapi tujuan dari bisnis ini adalah supaya kita juga mengalami perubahan, naik posisi dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi ingat, semangat saja tidak cukup Bapak Ibu, kita perlu mengerjakan ya, jangan cuma gaspol, kalau nggak tahu jalannya bisa masuk jurang nih. Ya, oke. Dan Pak Ari, kita sudah ada di waktu durasi kita sudah selesai dan kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan Pak Ari mungkin bisa memberikan closing statement. Oke. Halo teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Saya cuma sedikit menambahkan aja bahwa sebuah kesuksesan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Ya, kesuksesan yang sangat besar, hal yang sangat besar, penghasilan yang sangat besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Apa sih langkah kecilnya? Teman-teman harus berani bercerita, harus berani menceritakan program 3A ini kepada siapa saja. Mulai dari langkah itu, dimulai bertemu dengan 2 orang setiap hari, lakukanlah. Ya, karena dengan bertemu 2 orang ini, langkah-langkah kecil yang konsisten ini kita lakukan akan menjadikan sebuah kebiasaan dan menciptakan kita menjadi sukses. Oke, sekian dari saya. Salam sukses buat semuanya. Salam dahsyat. Pasti keren.